Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Pendeta Somiman Saud dari Cornerstone Ministry. Saya ada di San Francisco. Namun kali ini kita mau sama-sama merenungkan satu topik yang saya sangat suka, yaitu tentang mujizat. Kenapa saya katakan saya sangat suka? Karena ada banyak orang Kristen, orang percaya, yang salah paham terhadap mujizat. Sekali lagi saya share begini, bukan berarti saya tidak percaya mujizat. Saya percaya mujizat. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa, dapat menyembuhkan, bahkan Alkitab mencatat ia membangkitkan orang yang mati. Saya imani itu, dan saya percaya itu. Nah saudara, namun jujur, ada banyak orang salah paham terhadap mujizat. Mungkin karena pengajaran yang mereka terima dari gereja atau dari hamba Tuhan, yang seringkali menekankan bahwa mujizat itu harus spektakuler. Mujizat itu harus sesuatu yang luar biasa. Mujizat itu harus suatu kesembuhan. Itu baru mujizat. Jadi, kalau yang biasa-biasa saja, kalau yang tidak spektakuler, bahkan kalau tidak ada kesembuhan, itu berarti tidak ada mujizat. Mujizat bukan berarti demikian, saudara. Bahkan mereka salah paham tentang mujizat, berpikir bahwa mujizat itu harus membuat orang jadi sukses. Mujizat itu harus membuat orang jadi kaya. Mujizat itu harus membuat orang jadi berpangkat. Kalau dia gagal, tidak sukses, tidak berpangkat, biasa-biasa saja, tidak begitu pintar, dompetnya pun tipis, maka itu bukan mujizat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat ada banyak orang percaya yang frustrasi. Karena mereka menganggap dirinya tidak mencapai mujizat yang spektakuler itu. Sehingga kalau mereka diminta untuk bersaksi akan kasih Tuhan, mereka tidak bisa katakan. Mereka katakan, itulah dia sembuh dari penyakit kanker, minta dia yang sharing. Dia itu selamat dari kecelakaan, minta dia yang sharing. Dia itu baru sembuh dari penyakit yang berat, minta dia sharing. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan orang yang biasa-biasa saja, tidak mengalami hal-hal yang spektakuler? Apakah kita nggak boleh sharing bahwa kita mengalami mujizat? Inilah hal yang salah. Kenapa saya katakan salah, saudara? Dalam Alkitab memang kalau kita perhatikan, misalnya Markus pasal 2, kita baca itu ayat 1 sampai 12, di situ ada orang lumpuh yang disembuhkan. Di mana ada orang yang lumpuh terbaring, dia minta doa supaya dia disembuhkan. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, saudara. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sampai di sini dulu, saudara. Jadi, Markus 1,
Maafkan, Markus 2 ayat 1 sampai ayat ke-4 dulu. Ya, di sini saya baca sampai ayat yang ke-5. Jadi ceritanya ada orang lumpuh. Tentunya orang lumpuh tidak bisa berjalan. Untungnya ada temannya yang baik. Mereka sukarela volunteer. 4 orang gotong orang ini mau bertemu Yesus di sebuah rumah di Kapernaum. Yang menjadi problem adalah orang banyak berkumpul. Bahkan pintu rumah saya mereka tidak bisa terobos. Jadi saudara bisa bayangkan kalau menyangkut kepentingan diri, orang sudah tidak akan membiarkan orang lain dahulu, saudara. Jadi padahal di belakang mereka ada orang lumpuh mau lewat, nggak bisa. Maka Alkitab mencatat terpaksa mereka membawa orang tersebut digotong sampai ke atap rumah. Nah, rumah orang Israel itu di atap itu ada lubang. Di situ diturunkan, katakanlah orang yang sakit ini, pasien ini. Saudara, yang menarik bagi saya adalah ketika Yesus melihat, ya, bukan itu, ayat keempat. Tetapi mereka tidak membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya, ini ayat keempat. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh terbaring. Dan ini tadi yang saya baca kayak kelima. Tetapi Yesus melihat iman mereka. Perhatikan, semangat dan iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan saudara, Yesus tidak katakan, bangun. Engkau jangan lumpuh lagi, bangun. Bukan. Tapi yang pertama adalah, dosamu sudah diampuni. So, perhatikanlah bahwa yang dimaksud dengan dosamu sudah diampuni itu kira-kira apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Saya melihat di sini bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa penyakit lumpuh itu tinggal belakang. Penyakit lumpuh itu tidak begitu penting. Kesembuhan itu tidak begitu penting bagi dia. Yang penting adalah dosamu diampuni. Apa artinya kalau seorang lumpuh itu sembuh, sehat kembali, bisa berjalan, namun dosanya belum diampuni? Saudara bisa bayangkan nggak? Biasanya orang yang sakit, dia akan menjadi lemah dan diminta apa saja dia mau. Orang yang sehat biasa suka melawan. Seandainya Tuhan sembuhkan orang lumpuh ini, mungkin dia segera akan berdiri langsung pulang. Karena ada banyak kejadian yang terjadi, orang yang disembuhkan lupa mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Jadi saudara, Yesus mau nomor satukan pengampunan dosa. Dosamu diampuni. Karena dengan dosa diampuni, orang itu akan mendapat keselamatan, walaupun tidak sembuh. Jadi saudara perhatikan, Yesus tidak mengutamakan kesembuhan terlebih dahulu. Ada banyak salah pengertian di sini yang dihadapi oleh orang-orang tanda kutip percaya, tanda kutip yang sudah setia melayani. Mereka hanya ingin melihat kalau bisa sembuh. Bahkan ada orang sakit, saya besuk di rumah sakit, orang tua, dia katakan pada saya, Pak Pendeta, doakan saya. Kalau saya sembuh, saya akan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ini kebalik, saudara. Dia harus percaya pada Tuhan Yesus, maka dia sembuh, saudara. Jadi ingat, saudara, bukan sembuh dulu.
Percaya terlebih dahulu. Dan bapak-bapak yang minta supaya doakan supaya dia sembuh itu, kalau dia sembuh dia akan melayani Tuhan, kalau sembuh dia akan serahkan hartanya. Tuhan tidak beri kesempatan kepadanya sembuh. Dia dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Saudara yang saya kasih Tuhan, jangan kita dikelabui, maafkan saya, dengan pengajaran-pengajaran yang salah, yang menuntut supaya harus terjadi yang spektakuler, baru mujizat. Kalau demikian, saudara, maka saya akan kasihkan contoh demikian. Suatu hari, misalnya pendeta A di gerejanya yang besar itu mau mengadakan rekreasi piknik keluar kota. Ada 2 bus yang disediakan. Ini bus A, kemudian ini bus B. Bus A penumpangnya sudah penuh 50 orang. Bus B penumpang juga penuh 50 orang. Sama-sama pendeta doakan. Tuhan Yesus, lindungi bus kami akan berangkat keluar kota, supaya tiba di luar kota mereka dengan selamat boleh menikmati rekreasi, liburan, kebaktian Padang, dan sebagainya. Bus A berjalan masuk tol, bus B berjalan masuk tol. Tapi masalah terjadi. Ketika di tengah jalan, bus A itu tiba-tiba bannya meledak. Busnya oleng. Dan mereka ketabrak pada pagar tol. Begitu kerasnya sampai kacanya pecah. Cukup banyak. Ada kaca yang kena kepala penumpang, kena wajahnya, kena kakinya. Ada yang terbentur karena nggak pakai sabuk pengaman, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi apa yang terjadi? Maka mereka itu harus berhenti tunggu sampai berapa jam, berobat lagi ke klinik dan sebagainya, baru mereka berangkat lagi sampai ke tempat tujuan sudah malam. Tapi beda dengan bus yang B. Mereka lancar-lancar, tidak terjadi apa-apa. Mereka sampai ke tujuan, juga bertemu bersama-sama. Malam hari diadakan kebaktian, ucapan syukurlah istilahnya. Jadi minta kepada semua penumpang jemaat itu sharing. Penumpang yang ada di bus B yang aman-aman sampai ke sana, gak ada satupun yang buka mulut. Sedangkan penumpang di bus B, mereka semua pada berlomba-lomba sharing. Wah, tadi luar biasa. Tuhan bekerja, kepalaku terbentur. Benjol masih kelihatan. Ada yang kelihatan tergores, dijahit 3 jahitan. Ada yang tangannya luka. Ada yang kakinya ketusuk kaca. Tapi Tuhan kerja luar biasa. Hebat. Puji Tuhan. Saya tetap sehat. Luar biasa. Mujizat. Sangat hebat sekali. Mereka yang di bus B itu merasa rendah diri. Gak ada kesaksian satupun. Saudara yang saya kasih Tuhan, bukankah kejadian ini menandakan bahwa kita sudah belajar tentang mujizat yang salah? Semestinya bus B yang aman-aman berjalan, yang lancar-lancar berjalan, orang-orang yang menumpang di bus B itu, mereka yang bersaksi bahwa Tuhanku luar biasa menjaga kami dengan penuh kuasa, aman sentosa, tidak ada kecelakaan, sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tapi berdiam diri. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah terbiasa belajar bahwa yang mujizat itu mesti yang spektakuler. Saudara, kalau saudara suka yang spektakuler, kenapa waktu mau berangkat tidak minta si pendeta berdoa begini? Tuhan,
Sekarang kami mau pergi keluar kota, mau pergi jalan-jalan, mau kebaktian Padang, mau retreat sehari. Biarkanlah di tengah jalan mobil kami itu bannya meledak. Biarkanlah menabrak tembok. Biarkanlah penumpang-penumpangnya, jemaat-jemaat kami itu kepalanya benjol, luka-luka, dan sebagainya. Sehingga kami bisa merasakan mujizat yang luar biasa. Tentu tidak berdoa demikian, bukan? Ini membuktikan bahwa, saudara, yang lancar-lancar itu justru mujizat yang luar biasa. Seperti komputer, saudara. Kalau yang lancar-lancar berarti dia tidak error, berarti aman. Justru yang tidak lancar itu ada virusnya, saudara. Nah, saudara yang saya kasihan Tuhan, ingat bahwa mujizat itu bukan tujuan utama untuk kita sebagai umat percaya. Kita memang percaya pada mujizat, tapi bukan tujuan utama. Jadi jangan sekali-sekali engkau berkata, saya akan percaya kalau mengalami mujizat. Jangan pernah ngomong demikian. Setiap hari kita sudah mengalami mujizat. Dan mujizat yang kita alami itu luar biasa. Mujizat yang kita alami itu spektakuler. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja. Makanya Yesus tidak mengutamakan mujizat itu sebagai pelayanan dia. Bahkan ketika terjadi kesembuhan orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan, Yesus masih berpesan kepada mereka, jangan ceritakan kepada orang banyak. Karena waktunya belum tiba. Jangan ceritakan. Saudara, dari sini kita melihat bahwasannya mujizat itu bukan nomor satu. Nomor satu adalah bertobat. Nomor satu adalah percaya kepada Yesus. Dan mujizat itu jangan jadikan sarana percaya pada Yesus. Tapi kalau engkau boleh percaya Yesus gara-gara mujizat, gak masalah. Karena Tuhan bekerja. Mungkin engkau didoakan sembuh, engkau percaya, gak apa-apa. Tapi bagaimana kalau engkau didoakan tidak sembuh? Saudara, sebenarnya orang itu tidak sembuh pun itu sudah merupakan mujizat. Karena Tuhan itu mengasihi orang tersebut. Maka dia diberikan kesempatan cepat bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya menyampaikan renungan ini, saya baru saja kira-kira setengah jam lalu menerima WhatsApp dari grup yang saya bikin, Konco Surabaya. Di situ ada seorang jemaat Tuhan, dia share bahwa ada seorang pendeta di Medan meninggal dunia. Padahal pendeta itu, minggu lalu, saya baru lihat dia sedang berkhotbah. Tapi tiba-tiba kemarin terjatuh dan meninggal. Siapa sangka, saudara? Siapa sangka orang yang setia mau melayani, tapi dipanggil Tuhan. Tadi saya call kakak iparnya yang kebetulan tinggal di Amerika. Kakak iparnya cerita pada saya bahwa orang ini, dia itu sangat rajin, sangat pintar. Dia pintar main musik, dia pintar bermain piano, pimpin paduan suara, dan sebagainya. Dan usahanya sukses. Sampai pada suatu hari, ketika dia di dalam kesuksesannya, dia share kepada kakak iparnya bahwa dia mau menjadi pendeta. Namun kendalanya anak-anaknya tidak setuju. Tapi dia berdoa. Keluarga berdoa. Dan kemudian anaknya setuju. Maka dia sekolah pendeta. Jadi hamba Tuhan. Melayani di Surabaya. Dan terakhir melayani di Medan. Sampai sudah
hampir 20 tahun katanya. Dan beberapa tahun lalu ditabiskan pendeta. Dan dia dipanggil Tuhan kemarin. Apakah dia tidak mengalami mujizat? Saya yakin ini mujizat yang terjadi. Karena Tuhan mau dia kembali cepat. Tuhan mengasihi dia. Bersama-sama dengan Allah di sorga, tugasnya sudah selesai. Yang menjadi problem adalah kita yang masih hidup di dunia ini perlu mohon pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi saudara, mujizat itu bukan kebutuhan yang paling utama bagi orang percaya menurut Yesus. Terlalu kerdil iman orang percaya kalau harus ada mujizat baru percaya. Mujizat itu justru diperuntukkan bagi orang-orang yang imannya lemah. Imannya tidak kuat sehingga mereka melihat mujizat baru percaya. Kalau imanmu kuat, tidak melihat mujizat pun engkau bisa percaya. Hari ini kita hampir selalu tiap hari dikelabui seperti ini, bukan? Seakan-akan mereka yang mengalami mujizat yang spektakuler, yang ajaib, baru disebut orang rohani. Sedangkan mereka yang mengalami biasa-biasa saja, mereka itu akan dicap kurang beriman. Apalagi kalau doanya yang dipanjatkan tidak terkabul atau belum terkabul. Mulailah diselidiki latar belakang orang tersebut. Apakah berbuat dosa? Apakah rajin melayani? Apakah bayar perpuluhan? Apakah setia ikut Tuhan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga Tuhan tidak jawab doanya. Saudara, dengan demikian maka jauh lebih penting kita mengalami pertobatan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Maka akan terjadi mujizat yang spektakuler dalam hidup kita, karena hanya orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia yang akan hidup bersama Tuhan Yesus di surga sana. Saudara, Tuhan Yesus ingin supaya kita mengenal dia bukan sekedar sebagai ahli penyakit, dokter ahli yang menyembuhkan atau dukun. Enggak. Karena ini bisa muncul nabi palsu. Ingat saudara, waktu Musa mau membebaskan orang Mesir, dia berhadapan dengan Firaun. Di situ ada penenung-penenung yang membuat tongkat jadi ular. Seakan-akan itu mujizat, saudara. Musa juga bisa berbuat. Lakukan seperti itu, tongkat jadi ular. Dan ular dari Musa menerkam semua tongkat-tongkat yang dari penenung-penenung itu. Saudara, bagaimanapun kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita percaya itu lebih berkuasa. Dan dia menyelamatkan kita, saudara. Sekali lagi, melalui pertobatan kita. Memberikan keselamatan pada kita melalui dosa kita yang sudah diampuni. Saudara, jikalau hari ini kita mengalami berbagai mujizat, namun dosa kita belum diampuni, percuma, saudara. Kita tetap ketinggalan di dunia ini. Yang paling penting adalah mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Dengan demikian maka kita mengalami mujizat yang spektakuler, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami salah pengertian terhadap mujizat. Kami selalu mengharapkan terjadi hal-hal yang spektakuler, yang hebat, yang terjadi dalam hidup kami. Padahal Tuhan, yang biasa-biasa saja, yang sehari-hari kami lewati, itu merupakan mujizat yang luar biasa. Yang paling penting Tuhan adalah dosa kami diampuni. Kami bertobat sehingga kami mendapatkan keselamatan. Oh Tuhan, apa artinya kami mengalami mujizat? Apa artinya mengalami kesembuhan? Apa artinya kami mengalami perubahan dalam hidup kami? Tetapi tetap menggandol
dosa-dosa itu dan belum diampuni. Dan yang terpenting adalah dosa diampuni. Tuhan, kami mau belajar. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang memberi kesempatan pada setiap kami. Selama kami hidup, berikan kesempatan pada kami, Tuhan. Bapa kami di surga, jikalau teman-teman yang mendengar pada hari ini, mereka masih bertahan, tegar tengkuk, masih merasa sombong, masih merasa hebat, tidak mau bertobat, tidak mau mohon pengampunan daripadamu. Ampuni mereka, Tuhan. Lunakkan hati mereka, Tuhan, supaya mereka juga boleh percaya padamu. Sehingga mereka dapatkan keselamatan itu. Sehingga mereka dapatkan mujizat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikianlah share dari saya, Pendeta Somiman Saud dari Cornerstone Ministry yang dari San Francisco. Bila saudara mendapatkan berkat melalui sharing yang saya sampaikan, saya harap video ini di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda, di grup-grup Anda, sehingga mereka juga dapat mendengar berita ini. Sehingga persiapan yang saya sampaikan ini tidak sia-sia, dan firman Tuhan tetap boleh disalurkan bagi Anda semuanya. Tetap semangat, setia, alami mujizat yang besar. Mari kita datang pada Tuhan, minta pengampunan, bertobat di hadapannya, sehingga hanya orang yang percaya pada Dia yang mendapatkan keselamatan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.